Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Selasa terakhir di bulan Oktober. Sebentar lagi kita sudah memasuki bulan November. Tidak terasa ya, hari-hari kita begitu cepat. Nah, karena itu setiap hari harus terus mendisiplin diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan jangan lupa tentunya dengarkan, ikuti Impact Kids setiap hari jam 8 pagi. Nah, pagi ini kita mau bersama-sama belajar satu topik yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kira-kira apa? Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih izinkan kami untuk kami kembali menikmati hidup kami, dan kami bersyukur kalau Engkau memberkati kami pagi ini dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar, yang kami baca, yang akhirnya itu semua akan menuntun hidup kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernah nggak di dalam hidup kita, ya hidup kalian semua tentunya, mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan oleh karena perlakuan orang lain? Misalnya, ada kawan kamu yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap kamu. Atau mungkin ada kawan kamu juga yang melakukan perbuatan atau tindakan fisik yang melukai kamu. Misalnya kamu sedang bermain, lalu teman kamu ini misalnya dalam permainan itu kalah, lalu dia marah dan kemudian memukul misalnya seperti itu. Atau juga kamu sedang bermain, tiba-tiba ada kawan kamu yang merusakkan mainan kamu. Nah, kira-kira bagaimana sikap kamu mengatasi hal itu? Nah, itu yang akan kita pelajari bersama hari ini. Firman Tuhan berpesan kepada kita akan baca yang pertama, kita akan lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Yuk kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kolose pasal 3, ayat 13. Bu Giarti akan bacakan dari sini dan kalian semua membuka Alkitab kalian ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, di dalam kitab Kolose, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di sana pada waktu itu, bagaimana jemaat di Kolose ini agar dapat hidup sebagai manusia baru. Karena manusia baru itu adalah seseorang yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya, mempercayai Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Lalu sesudah itu dia wajib hidup sebagai manusia baru. Nah, dalam bagian nasihatnya itu Paulus mengingatkan agar orang-orang di Kolose dapat bersabar terhadap yang lain. Artinya begini, kalau ada saudara-saudara di antara jemaat yang melakukan sesuatu yang salah, setiap orang harus dengan rela hati, harus bisa bersabar menghadapi sikap-sikap ataupun perlakuan-perlakuan orang-orang di sekitar mereka dengan baik. Termasuk misalnya ada juga orang-orang yang melukai perasaan kita, mungkin juga melukai secara fisik kita juga termasuk di dalamnya. Nah, Paulus mengingatkan supaya sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kenapa? Kata Paulus, sebab sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengapa kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Ya, karena kita sendiri
adalah orang-orang berdosa. Dan Tuhan telah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, hukumnya adalah wajib bagi kita untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita. Sama seperti Kristus telah mengampuni dosa-dosa Bugiarti. Nah, karena itu Bugiarti wajib untuk mengampuni orang yang bersalah kepada Bugiarti juga. Demikian juga dengan anak-anak sekalian ya. Nah, kita akan baca satu ayat yang lain di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Roma 12 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali bagi kita sekalian. Tuhan tidak menghendaki kita menuntut pembalasan atas orang lain yang mungkin berlaku salah kepada kita. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita menjadi pembawa damai. Mari kita hidup sebagai pembawa damai dan selamat mempraktekkan itu di dalam hidup sehari-hari. Itulah proyek kamu, itulah tugas kamu dalam minggu ini, mempraktekkan firman Tuhan dengan hidup sebagai pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami untuk kami dapat hidup sebagai pembawa damai. Ajar kami dan tolong kami untuk kami dapat mempraktekannya di dalam hidup sehari-hari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.